Ismail, saya mau nanya, begini, ada saudara saya, dia suka-suka pakai jilbab, tapi kadang-kadang copot juga. Tempo-tempo kalau ada perlu pakai jilbab, tapi kadang-kadang lagi jalan dicopot. Gimana itu Mak Dedek ininya, hukumnya, termasuk munafik enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi ini, kembali kita sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah semuanya sudah cantik-cantik ya, bedaknya juga semuanya udah rata Bu. Ya. Pemirsa, di pagi hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ismail, pagi hari ini tema kita adalah tentang munafik. Sebelum ibu-ibu yang ada di sini bisa bertanya, kita akan mendengarkan dulu Mama memberikan tausiah, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ismail. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Kata Pak Ismail ada saudaranya yang pakai jilbab, tapi kadang-kadang enggak. Kalau perlu pakai jilbab, lagi ngaji pakai jilbab kayak sekarang nih. Ntar pulang dicopotin gitu. Nah itu Kira-kira apa? di sini ada nggak? Enggak, ini sih pakai semua jilbabnya, ya sampai selesai ya. Apakah itu termasuk orang munafik, Mas? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu munafik. Apa sih yang disebut dengan munafik? Munafik yaitu orang yang berpura-pura dia beriman kepada Allah. Zahirnya, lahirnya dia itu beriman. Dia mengakui beriman kepada Allah. Lidahnya pun mengakui keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi pada hakikatnya, batinnya dia menolak. Batinnya yang ada hanya kesesatan. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Kita lihat begitu bencinya Allah dengan orang yang munafik. Ketika Allah menyampaikan kepada kita tentang orang yang beriman 5 ayat. Ketika Allah menyampaikan kepada kita tentang orang yang kafir cuma 2 ayat. Orang munafik sampai 13 ayat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sesungguhnya ada manusia yang mengatakan, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak beriman. Jadi mulut berbicara lain, hati berbicara lain. Kemudian apa sih yang terdapat dalam diri orang munafik? Kalau tanda munafik saya yakin semua tahu ada 3. Ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada halafa wa yatu minat khana. Tanda orang munafik ada 3. Kalau ngomong bohong, kalau janji ngelak, dikasih amanat hianat. Ini sampein buat si Anu, nggak disampein, itu hianat. Kalau ngomong bohong mulu, kalau janji ngelak mulu, itu orang munafik. Kalau 3-3-nya ada, munafik murni. Tuh, saya khawatir di sini ada yang munafik murni. Tulen. Jadi bukan palsu lagi itu, tulen, asli gitu loh. Ada 2 yang tidak mungkin terdapat dalam diri orang yang munafik. Yang pertama, yaitu penerimaan tentang kebaikan. Yang kedua, yaitu pemahaman tentang agama. 1. Orang yang munafik dalam dirinya tidak mungkin menerima tentang kebaikan. Meskipun suatu saat orang tadi mengerjakan kebaikan, dia hatinya tidak akan menerima kecuali kalau kebaikan tadi dikerjakan ada orang yang melihat kayak Bapak tadi. Iya. Kalau misalnya dia ngaji pakai kudungan rapi, pakai kriwil-kriwil di pinggir kayak candil dia. Iya. Jadi rapi ke depan orang. Nah ntar kalau lagi angot apa dibuka, artinya nggak istiqomah. Iya. Itu orang yang munafik. Kemudian Allah pun berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas.
Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Kalau mereka mengerjakan solat, solat dikerjakan oleh mereka kusala dengan bermalas-malasan. Ogah-ogah tapi mau. Yura'un nas, solat yang mereka kerjakan hanya ria, pamer kepada manusia-manusia yang lain. Walayadkurunallaha illa qalila. Tidak mereka mengingat kepada Allah kecuali sedikit. Jadi ini tanda orang yang munafik yang pertama, mereka tidak mau menerima kebaikan. Kalau mereka mengerjakan kebaikan pun tidak mau kecuali dilihat orang. Ria kan? Iya. Rianya istri dia. Istri saya, iya. Kemudian kebetulan namanya ria. Iya. Yang kedua, orang yang munafik itu dia kurang pemahaman agama. Harusnya memahami agama dengan lurus dan benar. Orang-orang yang munafik memahami agama bukan dengan lurus dengan benar, tapi mereka memahami agama mengikuti hawa nafsunya dan mereka mengatakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana orang-orang lain beriman. Mereka, bukankah orang yang beriman itu orang yang kurang akal? Ala innahum musufaha. Sesungguhnya merekalah kata Allah orang-orang yang kurang akal. Tapi mereka tidak menyadari. Jadi orang yang munafik kalau melihat orang yang beriman, kata mereka orang beriman itu orang yang bodoh. Orang gak punya akal. Padahal kata Allah mereka yang tidak punya akal. Tapi mereka tidak sadar. Jadi inilah tanda daripada orang-orang munafik. Kemudian apa yang Allah ancamkan kepada orang-orang munafik? Innal munafikina fid-darkil asfal. An-Nisa 145. Sesungguhnya orang munafik tempatnya neraka jahanam. Yang paling bawah, keraknya neraka jahanam. Itu tempat orang-orang munafik. Kemudian dikatakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Nauzubillahi min dzalik. Jangan jadi orang yang munafik. Iya. Itu dia tausiah Mama mengenai tema kita pagi hari ini, munafik ya. Masih ada kesempatan sebelum kita break untuk ibu-ibu bertanya. Langsung diberikan kesempatan Bu. Siapa yang mau tanya boleh? Boleh sebelah sini boleh. Sabar ya, hitam. Merah dulu, merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yaya dari Nama saya Yaya. Iya. Dari Asakinah, Iya. Malaka. Iya. Mama Dedeh, Punten. Sok. Mangga. Cari. Itu antingnya keluar Bu. Oh cuma bukan sebelah, itu Bu? bros. Bukan, ya? Bros itu ya. Oh. Saya kira anting ya. Ya. Di pikiran mau berbicara Iya. apa yang katakan saya ngelihat orang itu jelek. Iya. Tapi saya nggak bisa ngomongin. Tapi sebetulnya saya pengen ngasih tahu itu nggak bagus lu kayak seperti itu. Tapi saya berkatanya, oh ibu cantik ya, munafik nggak Saya itu, Bu? tanya, yang dibilang gak bagus tuh apanya misalnya? Katakan pakai bajunya merecat. Ya, Ya. kalau emang itu mah kewajiban. Karena tidak boleh pakai baju merecet, merketang-tang itu tidak boleh. Pati pecocot nanti semuanya jadi Kayak rantang nampak. susun ya. Kayak Tapi karena menjaga, akhirnya saya bilang kan Cakep. ya munafik dong. Iya. ya maksudnya jadi Ah. nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadi harus dikatakan. Munafik. Katakan apa yang ada, tapi jangan sampai menyinggung. Nah kalau takut menyinggung mah kita diem aja mah atau gimana? Diem aja, cari sahabatnya, bilang sama sahabatnya kalau kita mau lu ngapain ikut campur urusan gue suka. Iya. Ada kan orang yang suka merketeng-teng. Iya. Iya. Pakai bajunya aja harus pakai mentega biar licin Iya. gitu ya. Kalau enggak muat ya. Jadi harus bicara apa adanya. Iya. Atau kalau kita tidak mungkin nyari orang yang dekat dengan dia, titip salam. Iya. Gitu. Kalau nggak ditanya mah kita diem aja apa gimana mah? Maksudnya Kenapa? kalau gimana nih gue, pantas gak? Gitu kan kita bisa ngomong nih. Nggak pantas. Nah, begitu Kalau dong. diem aja. Kenapa? Kalau orang itu nggak nanya pendapat kita, tapi kita lihat ini anak gak pantas pakai begini. Kalau kita akrab dengan dia, bicara dengan baik. Kalau kita kurang akrab, lebih baik cari orang yang akrab dengan dia. Kalau kita ngomong nanti sotoy. Ya, gitu Toy. Ya. Nuhun, Mangga. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Ya. terbalik orang dari sarung dia ke atas. Iya benar. Iya, tapi dia seragamnya kayak ini ya, among tamu ya mah. Mungkin habis pulang kondangan langsung ke sini kali ibu-ibu ini ya. Oke baik, masih ada kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Tapi mau bertanya lagi Bu? Ya sabar ya Bu ya, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede.
Pemirsa, kita lanjutkan lagi hati ke hati bersama Mama Dede. Iya, sebelum ibu-ibu bertanya, saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir di pagi hari ini. Majelis taklim Al-Badriyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari daerah mana, Bu? Tanjung Barat. Tanjung Barat. Oh, dekat Antam. Oh, Ranco. Puteran. Iya. Semuanya Jajanan Babe. iya. Hah? Jajanan Babe. Iya benar. Dekat masjid. Oh, iya, semua masjid banyak ya. Lalu ada Majelis Taklim Al-Ikhlas Pondok Kelapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pondok Kelapanya di mana, Bu? Lampiri. Oh, begini rupanya kalau Mak Lampir masih muda. Nanti tuanya jadi Mak Lampir semuanya ya. Majelis Taklim Nurul Haq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kayang kalau meninggal dapat 2 juta ya? Alhamdulillah. Ibu, lumayan nih, ada berapa nih? Dikali 2 juta, ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi. Tema kita adalah munafik. Dan tadi ibu yang di sebelah sini ingin bertanya, silakan. Langsung bertanya dulu, Bu, ya. Boleh berdiri, Bu? Iya, cantik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Nurmillati Oke, memperkenalkan. dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Iya, Al-Ikhlas. Yang ingin saya tanyakan kepada Mama, yang pertama yaitu mengenai ayat yang dibaca Mama. Ayat yang pertama dibaca tadi yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Yang ingin saya tanyakan yaitu orang munafik percaya dengan Allah dan hari akhir. Ayat yang terkandung dalam ayat tersebut, makna yang tersirat dan tersurat pada ayat tersebut, Ya. mohon dijelaskan dengan jelas. Oke. Terima kasih. Mohon, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan dengan jelas. Sudah jelas. Iya. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manusia yang ngomong saya orang beriman, padahal batinnya tidak beriman. Lain di bibir, lain di hati. Sangat jelas saya rasa. Iya. Tersirat maupun tersurat sudah Ya, jelas di situ ya. tersurat dalam Iya. Al-Quran, Iya. tersirat kita bisa melihat bahwa itulah kelakuan manusia yang munafik. Iya, oke. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan melalui Facebook di fanpage Facebook Hati ke Hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anton Jailani. Mah, apakah kalau pasangan menunda-nunda tanggal pernikahan karena alasan yang nggak jelas termasuk orang yang munafik? Bukan, itu orang syirik, percaya kepada penanggalan. Padahal kata Allah semua hari sama. Bukan masalah penanggalan nih, Mah, dia bilang. Karena dia merasa masih kurang yakin. Katanya mau nikah sama saya. Sedangkan pas saya ajak, dia terkesan tarik ulur. Oh, bukan munafik, belum mantap Belum pilihannya. mantap. Mungkin Makanya uang sholat belum cukup. malam, minta kepada Allah, benar nggak dia jodoh saya? Itu Iya. bukan munafik, belum mantap pilihannya. Tapi kalau mau menikah memang selalu ragu-ragu, Mah. Gimana caranya, Mah, supaya semuanya Karena dua-duanya siap? semua manusia, Del, Iya. menikah itu ingin hanya satu kali. Iya. Jangan sampai gagal. Jadi dia mesti bertanya-tanya, bener nggak bini gue dia yang baik? Bener nggak dia calon suamiku? Nah itu pertanyaan itu. Makanya mohon sama Allah dengan sholat malam. Iya. Dapat jawaban dari Allah. Bukan munafik itu Bukan ya, Mah. munafik, keraguan. Walaupun dibilang, iya kepengen menikah. Tapi pas diajak, aduh nanti-nanti dulu dah. Ada keraguan. Iya. Belum mantap pilihannya. Iya. Bukan munafik. Begitu, Anton Jailani. Ya, baik. Sekarang giliran ibu-ibu dari Majelis Taklim lagi yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Nah, ini saya mau bertanya tapi di luar tema So. ya, Mas. Boleh di luar tembok, boleh Bu. Ya. Gini, Mas, saya punya teman, dia itu dituduh mencuri. Ya. Nah, dan yang kehilangan itu barang yang berharga ya. Tapi teman saya itu nggak tahu bahwa barangnya tuh kayak gimana tuh nggak tahu, tapi tetap didesak harus mengakui. Dan Mic-nya boleh dideketin Bu, ya. harus mengakui, dan teman saya itu mau bersumpah tapi menginjak di atas Al-Quran, gimana tuh Mas? Tidak boleh Al-Quran diinjak.
Kalau mau bersumpah paling tinggi dengan qasam demi Allah. Begitu dalam Islam. Jadi paling tinggi sumpah demi Allah. Bahwa dia tidak melakukan. Kalau orang Islam dengan kata demi Allah itu sudah cukup memadai. Karena itu qasam itu sumpah yang sangat tinggi. Begitu. Makasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, satu lagi penanya Bu dari sebelah sini boleh? Bu, Silakan mic-nya Ibu, tolong, langsung mic-nya. berdiri. Mana tolong mic-nya diberikan dulu. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juni dari Majelis Taklim Ruhul Ulum Lahirnya Parakas bulan Tanjung Juni deh, Priok. Iya pasti. Bulan Juni ya Bu lahirnya ya? Iya. Mau nanya nih Mas, So. Iya silakan. seandainya ada seseorang perilakunya baik, ibadah juga baik, tapi dia belum ada kemauan untuk menutup aurat, gimana itu Mah? Apa termasuk munafik itu? Betul. Karena masuk Islam itu kafah seluruhnya. Semua perintah lo dikerjakan. Itu masa potong-sapotong. Iya. Terima kasih ya Maya. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bilang begini mah, yang penting hati gue jilbabin. Rambut nanti aja dulu. Kalau hati dijilbabin, rambut belum dijilbabin, artinya hati Anda belum pakai jilbab. Kalau hatinya sudah pakai jilbab, dia tahu perintah lo nutup aurat, tidak ada bela diri. Ngarang aja hati Ngarang. dijilbabin, belum dijilbab hatinya, nggak ngerti Quran. Allah yang perintahkan pakai jilbab. Iya. Gitu Bu, kau percaya Ibu. Iya. Oke, baik kita Ngarang break dulu aja sebentar. lo. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, masih ada 2 majelis alim yang belum di absen dari Majelis Alim Ruhul Ulum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Tanjung Priok kayaknya Bu ya? Naik apa ke sini? Oh naik bis keren, naik perahu Naik ya. getek. Iya. Yang berikutnya Majelis Alim As-Sakinah. Waalaikumsalam. Pulang kondangan atau mau berangkat kondangan? Dari daerah mana Bu ini Bu? Kafling Pondok Kelapa. Oh Malaka, yang dekat kuburan. Oh enggak ya, dekat masjid. Iya pasti ada masjid ya. Baik sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan melalui email di hatikehati@an.tv dari Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, kadang kan kita suka tidak sadar melakukan hal-hal yang munafik. Kadang suka iri, bohong, nggak nempatin janji dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu bukan maksud mengarah ke sana. Apakah dosa mah jika kita telat menyadari bahwa hal-hal itu termasuk hal yang munafik? Kalau merasa langkah Anda kemarin salah, sekarang sadar, taubat segera kepada Allah dan jangan mengerjakan perbuatan itu lagi. Makanya berhati-hati ketika Anda mau berbicara dan berkata. Pikir, benar nggak kata agama? Begitu. Tapi kalau orang munafik berasa nggak sih mah di dirinya sendiri gitu bahwa dia sedang melakukan hal-hal yang munafik gitu mah? Sebetulnya Del, Ya. yang namanya hati nurani namanya aja nurani. Iya. Iya kan? Nurani itu benar-benar tahu persis mana yang benar, mana yang salah. Ketika orang ini melakukan perbuatan salah, dia akan sembunyi. Contoh, mak-mak nih. Nyolong duit dari dompet suaminya. Sering Kan tuh. kalau lakinya lagi pada mandi. Iya. Lagi pada lakinya ngapain, ibu pelan-pelan. Begitu gusrah aja ke dalam itu. Dah, tuh pada nyengir Del. Iya, iya. Artinya nurani dia. Nurani dia itu tahu bahwa itu salah. Makanya sebetulnya dia menyadari. Tapi kalau yang terbiasa udah kebal. Walaupun dia menyadari cuek aja tidak bersama salah. Tapi kalau yang baru tumben pasti deg-degan. Deg-degan, iya. Tapi di hati mah berasa tetap. Berasa Brak-brak. tetap. Karena Iya. nurani mah tidak bisa dibohongin. Nah kalau ini banyak nih suami nih, gajinya gede, tapi ngaku di rumah segini dikit. Munafik gak tuh mah? Munafik dong. Karena Bullshit. suami wajib memberikan apakah sesuai kemampuan yang ada. Kalau duitnya banyak, kasih bininya banyak. Jadi bininya nggak puyeng. Emang enak bersih dapur Nggak, Del. boros gitu. Hah? Ini Faisal gajinya gede nih mah. Tapi kasih ke istrinya dikit Emang karena Faisal berapa koma gajinya? anak VTR dia 6 koma. 7 koma. Oh, tanggal 7 langsung koma. Iya tanggal 7 udah koma ya. Jadi dia kasihnya sedikit pas-pasan aja buat bininya. Yang penting mencukupi kebutuhan. Siapa tahu Faisal itu yang 1 juta lagi mau nabung. Kalau 6 koma kan jadi 7 koma. Iya gitu. Ya asal pas-pasan boleh ya mah.
Maksudnya pas-pasan juga, jangan yang minimalis, yang maksimalis lah pas-pasannya. Iya. Capek Del ngos-ngosan Iya ngurusin begitu dapur. Faisal ya. Faisal ya, salam buat Bu Isalnya. Oke, baik, sekarang ibu lagi yang ingin bertanya. Mana? Sebelah sini udah, yang belum majelis taklimnya? Iya, silakan. Mic-nya tolong di Ibu silakan, kasih pegang mic-nya. Tolong mic-nya ya. Mangga. Mangga, Bu. Ada tai lalatnya kayak Cici Paramida. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jubaida dari Majelis Taklim Masjid Jami Al Badriyah. Iya. Yang saya ingin tanyakan, Mas, seandainya saya ini kehilangan barang. Iya. Lalu saya bertanya kepada orang pintar agar barang itu bisa kembali pada saya. Iya. Apakah itu hukumnya, Ma? Kalau yang dianggap orang pintar itu cara ngobatinya tidak sesuai dengan agama kita, bukan dengan ayat, bukan dengan Al-Quran, maka dia dukun. Man ata arrofan pasalau ansayin pasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada seorang dukun, bertanya sesuatu masalah dan percaya dengan apa yang dia katakan dukun tadi, tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Hati-hati itu Juju. Iya. Jangan Cuma kalau ini cuma sembarangan. nanya ini mah barangnya hilang. Ya ciri-cirinya orangnya deket nih. Dia gendut. Terus dia Gendut jaga gendut loh. iya. Dia ini suka ketemu. Nah, dia itu yang nyolong. Sekarang gitu mah kalau orang pintar ngasih taunya nggak pernah itu dia yang nyolong gitu. Tapi kan orang merekayasa, kira-kira si Anu yang gendut siapa sih di sini? Kan begitu orang mikir. Iya, tapi jadi timbul fitnah suka mah. Makanya Iya. tidak boleh, Iya. kecuali yang penting barang saya bisa kembali. Itu aja. Iya. Terima kasih, Mama. Kembali Assalamualaikum Juju. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh ya. Zubaidah, iya. Juju. Masih ada penanya lagi yang ingin bertanya? Boleh? Ya, ini boleh sekarang ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Mahnuna dari Majelis Taklim Nurul Haq Depok. Iya. Tanya Mah, Iya. ini tentang apabila seorang ibu diminta anaknya Iya. sesuatu yang belum waktunya. Misalnya, Misalnya anak masih SMP sudah minta dibelikan Motor, ya. Bahaya buat mereka. ya Lalu orang tua tersebut mempunyai uang, tapi kepada anaknya ngomong bilang nggak punya. tidak punya uang. Ya, Apa itu termasuk munafik munafik? mah. Enggak. Enggak ya. Ini melatih anak bahwa kalau apa yang belum saatnya daripada bahaya ternabrak orang tua juga yang repot. Katakan sama anak, sekarang kamu jangan, belum saatnya, sepeda dulu dah. Gitu. Tapi mereka ini tuh teman-teman Teman-teman SMP mah- sudah iya, bawa motor Mah. semua. Sekarang anak SMP Iya, udah pakai motor. sekarang biarin dia bisa dulu. Ya. Kalau sekali-kali diajarin sama bapaknya, sekali-kali pakai boleh. Tapi kalau dia dilepas banyak bahayanya. Jadi ketika kita melihat sesuatu lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, mendingan jangan dilakukan. Karena pengamanan. Iya. Jadi lihat antara mudarat dengan manfaat mana yang paling banyak. Terima kasih, Mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, semua majelis taklim udah di absen ya, Bu? Ya, udah kesorot satu-satu masuk TV semua Kesorot. ya. Iya, sekarang masih ada yang ingin bertanya kan, Bu? Mana yang ingin bertanya? Iya, boleh sebentar, pegang mic-nya sebentar dulu, saya bacakan email dulu ya, Bu ya. Iya. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau nanya, apakah seorang muslim yang secara sadar telah mengucapkan keluar dari Islam atau murtad karena suatu hal, dan jika ia ingin kembali lagi memeluk agama Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi? Iyalah, dia udah murtad. Dosa yang sangat besar. Iya. Ada nggak orang murtad yang dia tidak sadar bahwa dia sudah murtad? Artinya dia nggak bilang, gua keluar dari Islam misalnya gitu. Kalau orang tidak sadar mah lagi sakau kali. Aha. Kalau Sakau ngomong layau. gitu. Iya. Jadi nggak sadar kan? Iya. Masa iya sih keluar Islam tidak sadar? Maksudnya Aneh. gini mah, dia nggak sadar dia sudah berlaku musyrik gitu kan, itu udah keluar dari Islam. Apakah dia harus masuk Islam dengan syahadat lagi gitu mah? Kalau memang benar dia sudah keluar, udah murtad, memang harus bersyahadat kembali. Iya. Dan selama dia murtad, dia wajib membayar kewajiban dia sebagai seorang mukallaf. Iya. Sholat, puasa, zakatnya. Iya begitu, iya.
3 kali nggak sholat Jumat katanya bukan umatku, kata Nabi Muhammad. Jadi harus ngomong apa syahadat lagi, mah? Maksudnya Ya. itu kan kewajiban. Ya, Yang namanya wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. ya. Betapa yang namanya manusia kalau sampai Jumat 3 kali tidak dia mengerjakan sholat Jumat, kata Nabi dia orang yang kafir. Ya. Artinya dia tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, padahal dia hidup karena Allah. Ya. Mata bisa melihat karena Allah. Kapan syukurnya kepada Allah? Itu Iya. maksudnya. Tapi bukan murtad, Bukan keluar dari murtad, Islam ya? bukan. Iya, begitu. Oke, baik sekarang giliran ibu-ibu yang sudah siap tadi. Iya, silakan. Mic-nya udah dipegang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mah mau nanya. Ya, saya nanya dulu, namanya siapa ibu? Namanya Ibu Sarmadi. Ibu Sarmadi? Iya. Nama Anda siapa? Nama saya Nurini. Nah itu. Iya. Iya. Masa Sarmadi pakai kudu. Bu Sarmadi. Iya. Bu Nur ini. Iya. Iya, adanya Nur itu. Iya. Silakan Bu Nur ini. Dari Majelis Nurul Ulum. Iya. Mau nanya mah, saya punya suami mah. Pak Sarmadi kan? Iya. Iya, iya, iya. Orangnya pelit mah. Wah. Ya. Pak Sarmadi Iya. pelit ya. Nah, itu kalau saya nggak pelit mah. Iya. Ya, saya mau ngomong yang sebenarnya, tapi bapak ya, saya manggilnya bapak ya, Iya. bapaknya anak-anak itu upamanya saya minta uang, ntar dulu padahal ada, itu gimana menyikapinya? Saya tanya, Anda mintanya buat apa dulu? Ya seandainya buat kebutuhan, buat belanja atau buat kondangan. Memang kurang gitu setiap bulannya. Kalau misalnya buat kebutuhan beras, gas, gula, kalau nggak ngasih kelewatan. Tapi kalau buat kebutuhan beli gelang, beli baju yang mencelehet itu beda lagi. Itu mah enggak, ya cuman kalau kebutuhan mendadak gitu ya mah. Kalau tiap bulannya udah di stok ya, tapi udah kan cukup. namanya orang kan pasti ada kekurangannya, ada Ya. perluan mendadak. Wah minta uang, ntar dulu gitu. Ntar dulu tuh bukan diambilin, cembetut aja. Gitu Iya. cara menyikapi gimana mah? Saran saya, kita sebagai istri harus tahu situasi ketika suami kita hatinya enak. Kita kan tahu kalau suami hatinya enak, ibu rayu gelendotin dikit. Itu tiap hari Pelukin Bu. dikit. Digelendotin tiap hari katanya. Tiap hari Iya. ya, kalau Iya. ibu lagi begitu saya yakin langsung ambil di dompet. Gitu. Cuma kalau lagi biasa-biasa kan lagi nggak enak hatinya. Tapi dompetnya kosong Bu. Kalau memang dompetnya kosong, apa yang mau diminta? Enggak. Tak angin ya. Yang penting mencukupi kebutuhan. Iya. Iya. Makanya jadi perempuan mensyukuri nikmat. Bersyukur kebutuhan dapur tercukupi. Lihat orang lain mah dapur juga kurang. Perempuannya aja kurang syukur. Saya syukur Pak Bu. Cuma- Iya. Bu, Syukur, iya. Tapi namanya orang kebutuhan Iya. ya Bu, kadang saya Mendadak lah begitu ya, Bu, ya. Iya. Iya. Kalau punya kebutuhan Undangan, mendadak, nah. kalau Anda kan begitu bukan baru tumben punya suami kan dia. Iya. Jadi harusnya kita mengerti Iya. tentang dia. Saya rasa semua orang pengertian yang dibutuhkan. Begitu Begitu aja. Ibu Nurin ini Ya ya. udah. Ya udah lah ya begitu udah, karena gitu pengertian. Kita ngerti suka diintarin, pasti ntar kan dapat juga. Iya, iya. Laki-laki Makasih. ya. Ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Pak Sarmidi, ya. Janganlah pelit-pelit ya. Mungkin Pak Sarmidi bukan mau pelit mah, cuman pengen sesuai dengan yang dianggarkan. Supaya ada tabungan gitu ya, Ma. Makanya mama bilang juga kita juga sebagai istri tidak harus tiap minta dikasih dong. Karena walaupun suami dengan kita punya prinsip yang berbeda. Masalahnya kita istri kadang-kadang tiap minta pengen dikasih. Harusnya jadi sendiri kalau begitu. Iya, gitu Iya ya. makanya. Alhamdulillah udah dikasih Iya, begitu artinya. ya. Pak Sarmidi, teruskan perjuanganmu ya. Jangan kagoda sama Bu Nur ini ya. Oke, baik, sekarang saya akan berikan kesempatan lagi. Ya, silakan Bu, sebelah sini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sudarmi, Iya. Majelis Taklim dari As-Sakinah, Kaplin DKI. Iya. Favorit banget saya dengan Iya. Mama Dede. Alhamdulillah. Dari Iya. kecil sampai Oke, sekarang. iya. Yang ingin saya tanyakan mungkin keluar dari tema Mama. Iya. Sekarang kan lagi tren-trennya mengkapling kuburan. Kuburan ya. Dan itu harganya juga lumayan tinggi. Iya. Sedangkan
apa diperbolehkan? Kita belum meninggal tapi kita udah kapling ke kuburan keluarga. Ya. Oke, Ma, Bagaimana baik. hukumnya? Silakan duduk dulu, nanti akan dijawab sama Mama ya. Terima kasih. Ibu ada rencana kapan mau ngisi kapling itu? Saya ditawarin Oke. kebetulan. Oke, baik, kita akan break dulu berusurnya sebentar, dari nanti kantor. kita akan dengar jawaban Mama tentang pertanyaan Ibu Sudarmi ya. Tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Bu Darmi nanya, Mah, perlu nggak kita mengkafling atau membeli kuburan sebelum kita meninggal? Tidak masalah, mama aja udah beli buat sekeluarga. Daripada nanti kita meninggal repot, keluarga kita udah kita persiapkan. Karena semua kita sama calon mati. Calon mati. Tapi punya rumah dulu ya, Mah? Kenapa? Rumah waktu hidup harus ada dulu. Lah iya, mesti di kuburan loh. Iya. Iya. Saya bertanya lagi, Mas. Seandainya kita kan nggak tahu mau meninggalnya di mana. Saya orang Sulawesi, umpamanya. Iya. Nggak mungkin saya. Bukan seandainya saya tidak tahu, semua Pasti orang juga memang tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Wa ma tadri fil ardi maut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia lakukan besok. Tidak ada seorang pun tahu di bumi mana mereka mati. Tapi namanya persiapan tidak masalah. Apa susahnya sih? Kalau Iya. duitnya ada mah. Beli aja Iya. kita. Buat saya kalau misalnya saya mau ngisi di situ ya. Iya, baik ya. Kuburan keluarga. Iya, Ya, baik. tapi tidak dilarang. Silahkan persiapkan daripada anak cucu turunan kita nanti repot. Repot, iya. Sekarang mah kuburan juga beli. Begitu Iya, Ibu. begitu ya. Oke, baik, sekarang giliran ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya. Mana, Bu? Dari sebelah sini boleh. Silakan, hitam. Tolong mic-nya. Ya, mic-nya tolong, mana tadi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mau tanya nih. Sok. Nama saya Maya Mangga. dari Pondok Kelapa. Ya, Maya di balik kirain dari ayam. dunia maya. Iya. Maya di balik ayam. Yang ingin saya tanyakan, siksaan apa bagi orang-orang yang munafik dan apakah ia akan masuk neraka kekal di dalamnya dan apakah dia bisa masuk surga? Bagaimana caranya, Mah? Iya. Allah berfirman, innal munafikina bidarkil aspal. Itu surat An-Nisa jelas. Orang munafik tempatnya neraka yang paling kerak. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Itu tempatnya dan itu Allah yang berfirman. Ketika Allah berfirman tidak ada yang bisa melawan. Karena Ya. itu udah jatah orang munafik. Tapi seandainya sebelum dia meninggal dia Tobat. mau bertobat, apakah bisa dimaafkan, Mah? Kalau seandainya taubat dengan taubatan nasuha, insya Allah diterima oleh Allah karena innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Iya. Caranya gimana tuh, Mah? Tobatnya, Mah. Yang pertama menyadari yang saya kerjakan salah. Yang kedua minta ampun kepada Allah kesalahan saya yang lakukan. Yang ketiga janji kepada Allah. Janji dengan diri sendiri. Saya tidak akan mengerjakan perbuatan salah lagi. Dan mengganti dan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Iya, Jadi begitu dapat ya. surganya Allah, Mah. Insya Wallahu alam. Kalau ibu nggak percaya silahkan meninggal dulu. Kirim Iya. SMS ke saya. Makasih, Iya. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang jelas taubat Iya. dengan taubatan nasuha. Tuh, ya. Silakan Ibu kalau mau meninggal dulu, kalau belum ada kuburan, pinjam Ibu Darmi. Ibu Darmi udah ada. Ya, oke, Udah baik. punya sekeluarga. Mana satu lagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Merah. Ya, Silakan. ini dulu, silakan di Langsung, sini langsung, dulu. Bu, Ya, langsung. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Mak. Bagaimana caranya saya mau minta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal, Pak? Itu aja. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saya mau minta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya. Sedangkan orang tua saya itu dia meninggal, saya tidak ada di kampung saya. Ya. Ya. Saya udah di Jakarta. Itu Ya. aja, Mak. Ya. Saya yakin karena Allah menyatakan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Dan yang namanya mati itu urusan prerogatif Allah. Ketika orang tua kita meninggal dunia, kita lagi di Jakarta, orang tua kita di kampung, kita tidak berdosa. Karena memang tidak tahu kapan mereka akan meninggal. Seandainya pun kita tungguin tetap aja meninggal. Karena sudah jatahnya saat itu. Karena dikatakan kullu ummatin ajal. Setiap umat pasti bertemu dengan ajal. Tidak bisa maju sesaat, tidak bisa mundur sesaat. Sekarang kita merasa bersalah. Karena orang tua kita meninggal dunia nggak di hadapan kita.
Caranya bagaimana? Banyak saja bersedekah ke masjid, ke musola, ke fakir, ke miskin, ke anak yatim, mengatasnamakan mereka. Itu di antara cara kita, begitu Ibu. Terima kasih banyak. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ibu-ibu yang mau bertanya lagi, waktu kita sudah habis. Kita akan segera saja mendengarkan Mama memberikan kesimpulan Mah untuk tema kita Mah. Silakan. Munafik. Yang namanya munafik yaitu orang yang berpura-pura beriman. Zohirnya, luarnya dia itu beriman. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari kemudian. Tapi batinnya dia sebetulnya orang munafik. Dia jauh daripada keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Sesungguhnya ada orang manusia yang mengaku saya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, padahal di batin mereka tidak beriman. Ada dua yang terdapat dalam diri orang yang beriman. Yang pertama penerimaan yang baik, yang kedua pemahaman agama. Yang pertama, orang yang munafik dalam dirinya tidak ada pemahaman yang baik tentang kebaikan. Kalau dia melaksanakan sesuatu yang baik, tidak mau kalau tidak dilihat orang lain. Maka mereka mengerjakan perbuatan baik kalau ada orang lain melihat mereka. Innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa hadihum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kata Allah, orang yang munafik, orang yang menipu Allah. Padahal Allah yang menipu mereka. Kalau mereka mengerjakan sholat, malas-malasan, ogah-ogahan. Mereka dia pengen pamer sama orang. Ingatnya kepada Allah hanya sedikit. Hati-hati. Yang kedua, orang munafik pemahaman agamanya tidak baik. Harusnya memahami agama dengan baik dan benar. Kalau orang munafik memahami agama dipandang dari sudut nafsu mereka. Mereka menganggap orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bodoh. Sampai Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu. Kalau dikatakan kepada mereka beriman, kamu sebagai orang-orang beriman. Apa yang mereka katakan? Apakah kami harus beriman? Sebagaimana orang-orang yang kurang akal. Jelas dalam ayat ini. Orang yang munafik mengatakan orang yang beriman, orang yang bodoh dan kurang akal. Padahal kata Allah, merekalah yang kurang akal. Tapi mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Nauzubillah min dalik. Jangan jadi orang munafik. Jauhi kemunafikan. Jauhi tanda orang munafik agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini. Semuanya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Nanti pulang ke rumah juga selamat, tidak ada yang kurang suatu apapun. Ya, pemirsa saya informasikan bahwa Anda yang ingin menyaksikan langsung acara ini silakan Anda mendaftarkan ke Antv atau juga bisa melalui email di hatikehati@an.tv. Jangan lupa bahwa pendaftaran tidak dipungut bayaran alias gratis atau sonder betalen kata orang Belanda ya. Insya Allah besok jam 6.30 kita bisa ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.